saat saya diminta untuk menjelaskan apa yang menjadi penyebab utama kecemasan atau stres yang saya alami saat ini, saya merasa jawabannya tidak sederhana, karena sebenarnya banyak hal yang saling berkaitan. Namun, jika saya harus menunjuk satu hal yang paling dominan, maka itu adalah tekanan akademik yang saya rasakan semakin hari semakin berat. Saya merasa seperti berada dalam situasi di mana saya terus dituntut untuk tampil baik, produktif, dan konsisten. Tetapi di dalam diri saya justru semakin lelah dan rapuh. Setiap minggu seolah selalu ada tuntutan baru. Tugas makalah, laporan, presentasi, diskusi, kuis, hingga ujian. Tenggat waktunya seringkali berdekatan, sehingga saya hampir tidak punya ruang untuk bernafas. Bahkan ketika satu tugas selesai, saya belum sempat merasa lega, karena sudah ada tugas lain yang menunggu. Ini membuat saya merasa seperti sedang berlari tanpa henti. Dan jika saya berhenti sedikit saja, saya takut akan tertinggal. Tekanan ini menjadi semakin berat karena saya juga memiliki harapan yang besar terhadap diri saya sendiri. Saya ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi. Saya ingin membuktikan bahwa saya mampu, bahwa saya layak berada di sini. Ada rasa takut yang kuat di dalam diri saya jika suatu hari saya gagal. Maka saya akan mengecewakan orang tua, keluarga, bahkan diri saya sendiri. Pikiran ini sering muncul, terutama ketika saya melihat teman-teman lain yang terlihat lebih mudah memahami materi atau lebih cepat menyelesaikan tugas. Tanpa saya sadari, saya sering membandingkan diri saya dengan mereka. Dan perbandingan itu hampir selalu berakhir dengan saya merasa lebih rendah dan kurang mampu. Kecemasan ini kemudian memengaruhi cara saya belajar dan berperilaku di kelas. Ketika saya duduk di kelas, seringkali saya terlihat seperti memerhatikan, tetapi sebenarnya pikiran saya penuh dengan kekhawatiran. Saya memikirkan tugas yang belum selesai, nilai yang mungkin tidak memuaskan, atau ketakutan bahwa saya tidak benar-benar memahami materi. Akibatnya, saya sulit berkonsentrasi, bahkan hal-hal yang sebenarnya bisa saya pahami terasa jauh lebih rumit karena pikiran saya sudah terlalu penuh. Saat mengerjakan tugas, kecemasan itu muncul dalam bentuk perfeksionisme yang berlebihan. Saya ingin semuanya sempurna. Saya ingin tidak ada kesalahan. Tapi justru karena itu, saya menjadi takut untuk mulai. Saya menunda, bahkan karena saya tidak peduli. Tetapi karena saya takut, apa yang saya kerjakan tidak cukup baik. Saya sering berpikir, kalau hasilnya jelek lebih baik saya belum mengerjakannya sama sekali. Akhirnya, saya justru mengerjakan tugas dalam kondisi tertekan dan kehabisan waktu, yang kemudian membuat hasilnya tidak maksimal. Siklus ini terus berjuang dan semakin memperburuk rasa percaya diri saya. Kecemasan ini juga mulai merembet ke kehidupan saya di luar akademik. Pola tidur saya menjadi tidak teratur, bahkan malam di mana saya berbaring tempat tidur, tubuh saya lelah, tetapi pikiran saya tidak bisa berhenti bekerja. Saya memikirkan tugas yang belum selesai, presentasi yang akan datang, atau kemungkinan bahwa saya akan gagal.
Kadang saya baru bisa tertidur menjelang pagi, dan ketika bangun saya sudah merasa lelah. Ini membuat saya semakin sulit fokus di siang hari. Pola makan saya pun berubah. Ada hari-hari di mana saya tidak merasa lapar sama sekali, karena perut saya terasa penuh oleh rasa cemas. Di hari lain, saya justru makan berlebihan sebagai cara untuk menenangkan diri. Saya tahu ini bukan cara yang sehat, tetapi pada saat itu, makanan terasa seperti satu-satunya hal yang bisa memberikan sedikit rasa aman dan nyaman. Secara emosional, saya juga merasa lebih mudah lelah dan sensitif. Hal-hal kecil bisa membuat saya merasa sedih atau kesal. Saya sering merasa seperti tidak punya cukup energi untuk berinteraksi dengan orang lain. Bahkan ketika saya bersama teman-teman, saya sering merasa terpisah, seolah-olah saya ada di sana secara fisik, tetapi pikiran dan perasaan yang saya tenggelam dalam kekhawatiran saya sendiri. Mengenai dukungan, sebenarnya saya tahu bahwa saya tidak sepenuhnya sendirian. Saya punya keluarga dan teman. Namun, seringkali saya merasa sulit untuk benar-benar membuka diri. Ada rasa takut bahwa jika saya menceritakan betapa beratnya yang saya rasakan, orang lain akan menganggap saya berlebihan, manja, atau tidak cukup kuat. Saya juga takut membebani orang lain dengan masalah saya. Akhirnya saya lebih sering memendam semuanya sendiri, dan ini justru membuat beban itu terasa semakin berat. Ketika saya menghadapi tugas atau ujian dengan tenggat di waktu yang ketat, reaksi saya hampir selalu sama. Panik, tubuh saya bereaksi dengan cepat, jantung berdebar, napas terasa pendek, dan pikiran saya menjadi kacau. Saya sulit memikirkan langkah-langkah secara tenang. Saya hanya merasa terdesak oleh waktu dan takut tidak akan mampu menyelesaikan semuanya. Kadang, rasa panik ini bahkan membuat saya tidak bisa memulai sama sekali, seolah-olah saya membeku di hadapan tekanan. Dalam hal manajemen waktu, saya sadar bahwa ini juga menjadi salah satu sumber masalah saya. Saya sering kesulitan menentukan mana yang harus diprioritaskan ketika banyak tugas datang bersamaan. Saya merasa kewalahan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Saya juga sering merasa bersalah ketika beristirahat, seolah-olah saya tidak berhak untuk istirahat jika masih ada pekerjaan yang belum selesai. Namun ironisnya, ketika saya terus memaksa diri tanpa istirahat, saya justru menjadi semakin lelah dan tidak produktif. Hal lain yang sangat memengaruhi saya adalah rasa takut untuk bertanya atau meminta bantuan. Ketika saya tidak memahami materi, saya sering memilih diam. Ada suara di dalam kepala saya yang berkata bahwa jika saya bertanya, orang lain akan tahu bahwa saya tidak pintar. Saya takut terlihat bodoh, takut dinilai tidak kompeten, padahal saya tahu bahwa bertanya adalah bagian dari proses belajar. Tetapi rasa malu dan takut itu seringkali lebih kuat daripada logika saya. Semua hal ini, tekanan akademik, kecemasan, kelelahan, rasa tidak percaya diri, saling terhubung dan membentuk lingkaran yang sulit saya putuskan. Semakin saya cemas, semakin sulit saya belajar dengan baik. Semakin buruk hasil saya, semakin besar kecemasan saya. Saya merasa terjebak dalam siklus ini, dan kadang saya tidak tahu bagaimana cara keluar darinya.
Namun, dengan adanya konsultasi seperti ini, saya mulai menyadari bahwa mungkin saya tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Mungkin kecemasan ini bukan tanda bahwa saya lemah, tetapi tanda bahwa saya sedang berada di bawah tekanan yang besar. Saya berharap dengan perlahan saya bisa belajar lebih memahami diri saya sendiri, menerima keterbatasan saya, dan mencari cara yang lebih sehat untuk menghadapi tuntutan akademik. Saya ingin bisa belajar tanpa selalu diliputi rasa takut. Saya ingin bisa mengerjakan tugas dengan lebih tenang, bertanya tanpa rasa malu, dan percaya bahwa saya cukup bahkan ketika saya tidak sempurna.